Baiklah, mari kita mulai presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu. Saya dari kelompok 4 dan kita akan membahas tentang kerangka kebijakan moneter di berbagai negara. Perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu pemateri pertama ada Lina Perhana Zahara, yang kedua ada saya sendiri Putri Ayu, dan yang ketiga ada Septi Wulandari, dan pemateri terakhir ada Siti Nurhaliza. Langsung saja pada pemateri pertama saya persilahkan. Materi pertama yaitu kerangka kerja kebijakan moneter di beberapa negara. Materi ini adalah semacam kesimpulan dari penjelasan yang lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Jadi di tabel ini itu berisi ringkasan mengenai kerangka kerja kebijakan moneter beserta sasaran akhir dan instrumen utama yang digunakan oleh Bank Sentral. Untuk di sini ditampilkan cuma 2 contoh saja. Yang pertama itu adalah negara Thailand, yaitu Bank of Thailand atau BOT, dengan kerangka kebijakan moneternya itu adalah Flexible Inflation Targeting Framework. Sasaran akhirnya adalah stabilitas harga atau inflasi yang rendah dan stabil. Kemudian instrumennya itu berupa suku bunga, kebijakan, one day bilateral PF rate. Kemudian keterangannya itu kerangka kebijakan ETF ini dimulai sejak Mei tahun 2000. Inflasi intinya juga dijadikan sebagai target kebijakan. Kemudian selain inflasi, bank di Thailand itu juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas termasuk kondisi pasar keuangan, kondisi keuangan rumah tangga, sektor bisnis, dan lembaga keuangan. Nah, yang kedua itu ada bank negara Turki dengan Bank Central Bank of the Republic of Turkey dengan kerangka kebijakannya itu Inflation Targeting Framework. Sasaran akhirnya yaitu stabilitas harga atau inflasi yang rendah dan stabil. Instrumennya itu ada suku bunga pinjaman overnight atau ON. Keterangannya Bank Sentral itu menetapkan target inflasi bersama-sama dengan pemerintah. Slide selanjutnya. Tadi dijelaskan kan di dalam tabel tadi ada sasaran akhir. Jadi sasaran akhir ini termasuk dari kerangka strategis kebijakan moneter di beberapa negara. Selain sasaran akhir itu ada rezim kebijakan moneter. Slide selanjutnya. Sasaran akhir kebijakan moneter itu adanya pergeseran prioritas dari dekade tahun 1970-an dan 1980-an. Nah, pada tahun 1970-an itu banyak sekali negara di dunia lebih mementingkan pencapaian pertumbuhan ekonominya atau kesempatan kerja dibandingkan dengan mengendalikan inflasi dan peningkatan kinerja neraca pembayaran. Kemudian di tahun 1980-an itu banyak sekali terjadi perubahan fundamental dalam pendekatan yang digunakan oleh pengambilan kebijakan negara-negara maju, di mana menjadi pemprioritasan kembali sasaran akhir kebijakan secara radikal. Slide selanjutnya. Pemprioritasan kembali sasaran kebijakan itu dengan memberikan bobot relatif pada upaya pengendalian inflasi secara tugas dilakukan oleh Inggris. Jadi dengan menerapkan kebijakan ini pada tahun 1980-an itu kebijakan moneter itu ditetapkan dengan prioritas kebijakan pengendali inflasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang berkelanjutan. Kemudian di Amerika Serikat itu dia melakukan langkah drastis dalam pengendalian inflasi. Umumnya itu dihindari selama kurun waktu 1970-an dengan mempertimbangkan besarnya biaya atau dalam bentuk penurunan output yang
timbul dari pengendalian inflasi tersebut. Jadi dengan adanya hal tersebut itu sepanjang tahun 1970-an itu tingkat inflasi yang tinggi, tetapi dalam kenyataannya itu kondisi tersebut dapat diterima. Kemudian di Jerman itu tingkat pengangguran pada tahun 1980-an itu cukup tinggi, sekitar 2 kali tingkat pengangguran pada akhir tahun 1970-an. Namun kondisi ini tuh tidak mendorong diterapkannya kebijakan untuk mendorong permintaan, walaupun laju inflasi masih sangat rendah, yaitu mendekati 0. Sementara di Prancis, walaupun pada awal tahun 1980-an itu telah ditetapkan platform yang tegas untuk mengurangi tingkat pengangguran, tetapi angka pengangguran masih tetap cenderung tinggi, bahkan jauh melebihi angka 6,6% pada tahun 1980. Kemudian pada era pertengahan 1970-an di Jepang itu berhasil mempertahankan tingkat pengangguran yang relatif lebih rendah. Sementara pada saat yang sama laju inflasi itu mengalami penurunan yang cukup tajam. Kemudian di beberapa negara yang sedang berkembang itu pada kurun waktu di tahun 1970-an sampai dengan 1980-an banyak sekali isu-isu yang terkait dengan pergeseran prioritas dalam penentuan sasaran akhir kebijakan moneter. Misalnya dari pertumbuhan ekonomi atau kesempatan kerja ke pengendalian inflasi bukan merupakan suatu isu yang pokok atau bahkan kurang diperhitungkan. Hal ini terjadi karena orientasi kebijakan pembangunan di negara berkembang itu masih dalam tahap pembangunan dalam jangka waktu yang bersifat segera, sehingga kebijakannya itu lebih mengarah pada penciptaan iklim yang kondusif bagi peningkatan produksi dan kesempatan kerja. Selanjutnya. Untuk selanjutnya itu dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sasaran akhir kebijakan moneter dari dekade tahun 1990 sampai dengan sekarang. Jadi sejak periode tahun 90 itu hingga saat ini hampir semua bank sentral di dunia itu menerapkan atau telah mengadopsi secara tegas kestabilan harga sebagai salah satu sasaran akhir utama dari kebijakan moneter. Bahkan secara legal, mayoritas bank sentral tersebut tuh telah menetapkan pengendalian inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter yang utama. Fenomena ini tuh tidak terlepas dari semakin besarnya kecenderungan bagi bank sentral di dunia untuk menerapkan kerangka kerja kebijakan moneter yang relatif baru, yaitu dikenal dengan inflation targeting, yaitu pada tahun 1990-an. Jadi pada dasarnya tuh kerangka kerja inflation targeting ini tuh diyakini dapat mengatasi permasalahan tingginya laju inflasi yang dialami oleh banyak negara dalam jangka panjang, serta sekaligus meletakkan landasan yang kuat bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dalam penerapannya ini sendiri, beberapa negara itu memfokuskan kestabilan pada harga domestik, sementara yang lainnya itu lebih memilih cakupan yang lebih luas, yaitu kestabilan nilai mata uang yang dapat diinterpretasikan, baik pada perkembangan harga domestik maupun pada nilai tukar. Sedangkan di Indonesia sendiri, yang terjadi tidak hanya pergeseran prioritas, namun juga pemfokusan sasaran dari multiple objektif, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan peningkatan kesempatan kerja ke single objektif, yaitu stabilitas nilai mata uang. Secara umum, variasi penetapan sasaran akhir kebijakan moneter itu sendiri di beberapa negara diamanahkan secara legal, yaitu seperti pada beberapa negara seperti Kolombia, Czech Republic, Hungaria, New Zealand, Norwegia, Polandia, Swedia, Thailand, hingga UK, itu tuh sasaran akhirnya yaitu kestabilan harga domestik sebagai tujuan utama. Dan seperti Finlandia, Indonesia, dan Norwegia itu mempunyai sasaran akhir kebijakan moneter kestabilan nilai mata uang sebagai tujuan utamanya. Sedangkan beberapa negara lainnya mempunyai tujuan kestabilan nilai mata uang dan tujuan lainnya itu seperti Brazil, Australia, Kanada, dan Chili. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada rezim kebijakan moneter. Dalam rezim kebijakan moneter ini ada penargetan nilai tukar.
di mana dalam penargetan nilai tukar ini, beberapa kelebihan yang dimilikinya, yaitu penargetan nilai tukar itu banyak negara-negara industri yang telah menuai keberhasilan dalam menerapkan hal ini. Contohnya seperti Inggris dan Prancis, yaitu telah berhasil menerapkan penargetan nilai tukar untuk menekan laju inflasinya melalui pengaitan nilai mata uang negara dengan mark Jerman pada tahun 1987. Namun, dari banyaknya keberhasilan juga terdapat kegagalan dalam menerapkan hal ini. Salah satu kasus pentingnya adalah Argentina, yaitu pada tahun 1991 dia menerapkan currency board arrangement, di mana bank sentral itu menetapkan nilai tukar tetap antara US dollar dengan peso baru pada tingkat 1:1,10, yaitu pada masa awal penerapannya di Argentina, dianggap membawa keberhasilan yang signifikan, namun inflasi yang sebelumnya mencapai tingkat 100% pada tahun 1989 dan 1990 tahun drastis menjadi 5%. Namun penerapan nilai tukar itu juga mempunyai banyak kelemahan dalam praktiknya, yaitu pada saat reunifikasi Jerman pada tahun 1990, perhatian utamanya itu pada pengambil kebijakan adalah terjadinya tekanan inflasioner yang sangat tinggi akibat kebijakan ekspansi fiskal dalam membangun kembali wilayah bekas jajahan Jerman. Jadi penerapan kebijakan penargetan nilai tukar ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya, serta mempunyai fleksibilitas yang berbeda di setiap negaranya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah rezim kebijakan moneter, yaitu rezim yang kedua adalah penargetan berdasarkan moneter. Jadi dua negara yang telah menetapkan penargetan berdasarkan moneter itu ada Jerman dengan Swiss. Fakta kunci dari keberhasilan penerapan penargetan berdasarkan moneter di Jerman dan Swiss adalah bahwa rezim ini itu tidak ditetapkan dengan pola yang terlalu teknis, tetapi lebih mengandalkan kepada metode komunikasi strategis kebijakan moneter yang memfokuskan pada pertimbangan jangka panjang dan upaya pengendalian inflasi. Dan pertimbangan dalam variasi penargetan berdasarkan moneter ini lebih merupakan public exercise. Kemudian ini ada lanjutan lagi mengenai penargetan berdasarkan moneter. Kalau di Swiss itu ditemukan sedikit masalah ditandai dengan meningkatnya angka inflasi. Dan pelajaran dari pengalaman Jerman dan Swiss yang menerapkan penargetan berdasarkan moneter itu dapat kita ambil bahwa Jerman dan Swiss dapat mengendalikan inflasi dalam jangka panjang. Dan yang kedua, Jerman dan Swiss juga dapat sukses karena sasaran akhir kebijakan moneternya dinyatakan secara jelas. Kemudian rezim kebijakan moneter yang ketiga adalah penargetan inflasi atau inflation targeting. Jadi angka kerja yang satu ini, penargetan inflasi ini cukup banyak diminati oleh negara yang mengalami masalah pengendalian inflasi di tahun 1990-an. Nah, contohnya itu negara yang mengadopsi penargetan inflasi ada Selandia Baru, itu negara pertama yang mengadopsinya, kemudian diikuti dengan Kanada, Inggris, Swedia, Finlandia, Australia, dan Spanyol. Kemudian ada lagi satu rezim kebijakan moneter yang dikenal dengan penargetan tanpa jangka yang tegas atau secara implisit, di mana ini tidak menggunakan nominal anchor. Contohnya itu kayak tadi ada berdasarkan moneter, inflasi, penargetan inflasi, kemudian nilai tukar. Nah ini tuh tidak menggunakan salah satunya, di mana dia menggunakan penerapan strategi just do it. Nah, penargetan tanpa jangka yang tegas ini ditetapkan oleh Amerika Serikat. Contoh penerapannya itu dengan langkah yang bersifat preventif, yaitu contohnya The Fed itu melakukan peningkatan suku bunga atau dikenal dengan istilah Fed Fund Rate secara bertahap. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu kerangka operasional kebijakan moneter di beberapa negara yang diikuti dengan subbab sasaran operasional dan instrumen kebijakan moneter.
Jadi untuk sasaran operasional itu ada 3 sasaran operasional yang dapat dipilih oleh bank sentral. Yang pertama itu adalah suku bunga jangka pendek. Ini biasanya digunakan oleh negara maju. Kemudian yang kedua adalah besaran moneter. Biasanya digunakan oleh negara berkembang. Dan yang ketiga adalah nilai tukar. Ini digunakan oleh Singapura dan Hong Kong. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat juga bahwa di sini ada tabel sasaran operasional kebijakan moneter. Ini data dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Bisa kita lihat di tabel ini bahwa negara maju itu pada umumnya lebih banyak memilih negara maju dan beberapa negara berkembang itu pada umumnya lebih banyak memilih suku bunga pasar keuangan antar bank overnight sebagai pilihan utama sebagai sasaran operasionalnya. Nah, alasannya itu dilandasi oleh pertimbangan praktis bahwa suku bunga overnight ini adalah suku bunga dengan tenor atau maturitas terpendek dalam struktur suku bunga, sehingga dapat dikendalikan oleh bank sentral itu dengan lebih mudah. Selain itu juga pasar uang antar bank overnight itu adalah pasar yang sangat liquid dengan volume transaksi yang cukup dominan dalam suatu perekonomian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai instrumen pengendalian moneter. Terdapat 2 sifat instrumen yang umumnya digunakan oleh bank sentral di dunia, yaitu instrumen langsung dan instrumen tidak langsung, yang lebih didasarkan pada mekanisme pasar atau indirect market-based instruments. Pemilihan terhadap instrumen kebijakan mana yang digunakan oleh masing-masing bank sentral itu tergantung pada perkembangan sistem keuangan suatu negara. Pada akhir tahun 1970-an, bank sentral negara-negara industri atau maju mulai meninggalkan instrumen langsung dalam pengendalian moneternya dan mulai menggunakan serta mengandalkan instrumen tidak langsung. Next slide. Kemudian, pada tahun 1995, IMF mempublikasikan hasil studi mengenai pengalaman 19 negara sedang berkembang dan dalam transisi yang melakukan proses perubahan dari penggunaan instrumen langsung ke tidak langsung. Periode transisi penggunaan instrumen diasumsikan dimulai pada saat surat berharga bank sentral atau pemerintah pertama kali dijual, serta diakhiri pada saat kebijakan kontrol suku bunga ditiadakan dan kredit program tidak melebihi 25% dari total kredit yang disalurkan dalam perekonomian. Nah, dalam praktiknya, instrumen-instrumen langsung yang biasa digunakan antara lain yaitu adalah pagu kredit, pengendalian suku bunga, kredit langsung, dan rasio likuiditas. Nah, adapun instrumen-instrumen tidak langsung yang biasa digunakan ialah cadangan primer atau cadangan wajib minimum atau reserve requirement, fasilitas konto, dan operasi pasar terbuka atau OPT. Next slide. Nah, sebagian besar bank sentral itu menggunakan OPT sebagai instrumen utamanya. Apa sih alasan penggunaan OPT? Jadi alasan penggunaan OPT sebagai instrumen utama oleh sebagian besar bank sentral baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang ialah karena OPT merupakan instrumen yang sangat fleksibel dan keterlibatan institusi pihak kedua tidak mengikat. Selain itu, bank sentral dapat mengendalikan frekuensi OPT dan jumlah atau kualitas lelang yang diinginkan, sehingga OPT merupakan metode yang sangat bermanfaat untuk menstabilkan uang primer atau suku bunga jangka pendek. Yang tidak kalah penting ialah bahwa pada umumnya OPT juga tidak membebankan pajak kepada bank instrumen utama OPT kepada bank. Instrumen utama OPT yang digunakan pada umumnya adalah surat-surat berharga pemerintah seperti T-bills dan dilengkapi dengan surat berharga bank sentral. Penggunaan surat berharga pemerintah dalam OPT akan sangat meringankan beban biaya OPT bagi bank sentral. Next slide. Nah, selain OPT, ada instrumen tidak langsung cadangan minimum. Perkembangan lain yang dapat dilihat dari penerapan instrumen cadangan wajib minimum adalah adanya kecenderungan penerapan rasio yang lebih rendah di negara-negara maju dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Sementara itu, sejak awal dekade
1990-an, di negara-negara maju maupun di beberapa negara berkembang terdapat kecenderungan penurunan rasio tersebut. Next slide. Next slide. Nah, beberapa negara antara lain Selandia Baru, Kanada, dan Swedia telah menghapuskan penggunaan instrumen ini dengan pertimbangan karena adanya penurunan efektivitas penggunaan instrumen tersebut, sejalan dengan inovasi di sektor keuangan dalam penerapan kebijakan moneter. Next slide. Secara konseptual, penurunan risk requirements mempunyai dua implikasi kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Bank Sentral dalam penerapan kebijakan moneter yang efektif. Yang pertama adalah dalam lingkungan di mana ketentuan risk requirements tidak mengikat, terdapat keterkaitan yang mendasar antara struktur sistem pembayaran dan prosedur pelaksanaan kebijakan moneter. Dalam kaitan ini, apabila tingginya permintaan akan cadangan lebih didorong oleh pemenuhan kebutuhan pembayaran dibandingkan dengan pemenuhan risk requirements, maka perubahan dalam struktur sistem pembayaran menjadi penting dalam penentuan desain prosedur pelaksanaan kebijakan moneter. Dan yang kedua adalah suatu sistem dengan risk requirements yang rendah atau bahkan nol mungkin akan mendorong peningkatan gejolak suku bunga jangka pendek. Hal ini dapat dikarenakan oleh relatif sulitnya memprediksi permintaan akan cadangan atau penurunan sensitivitas permintaan cadangan tersebut terhadap suku bunga. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, tadi kita sudah mendengar presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke tahap sesi tanya. Maaf, tadi ada kendala sebentar. Jadi sekarang kita masuk ke tahap tanya jawab. Kita akan buka 2 sesi. Sekarang kita buka sesi pertama. Pada penanya dipersilahkan untuk bertanya. Baiklah, sudah ada 3 penanya. Penanya pertama yaitu tadi ada Septia Rahayu. Kepada Septia Rahayu, saya persilahkan. Baiklah, saya Septia Rahayu dari kelompok 13. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan teman-teman yang presentasi udah menjelasin tentang macam-macam rezim kebijakan moneter. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana suatu negara itu memilih rezim kebijakan moneter yang tepat bagi perekonomian negaranya. Terima kasih. Oke, baiklah. Kepada Septia, terima kasih. Selanjutnya, pada Rosalinda, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baiklah, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini, saya Rosalinda dari kelompok 3 izin bertanya, apakah kebijakan moneter itu memiliki pengaruh terhadap suatu bisnis? Nah, jika iya, boleh tolong untuk dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rosalinda. Selanjutnya, pada Dian Aprilianti, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baiklah, saya Dian Aprilianti dari kelompok 10, izin bertanya. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa instrumen kebijakan moneter Bank Sentral itu di Indonesia salah satunya kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, apakah bisa tolong dijelaskan bagaimana kebijakan Bank Sentral di beberapa negara? Mungkin itu saja, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada 3 penanya pada sesi pertama ini. Mohon untuk menuliskan pertanyaannya di chat dan berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaannya.
Izin menjawab, moderator. Baiklah, kepada Lina saya persilahkan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dian Aprilianti. Pertanyaannya itu seperti yang kita ketahui bahwa beberapa instrumen kebijakan moneter Bank Sentral di Indonesia salah satunya yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Apakah bisa tolong dijelaskan bagaimana kebijakan Bank Sentral di beberapa negara? Jadi yang telah kita ketahui bahwa kebijakan di Indonesia salah satunya ada operasi pasar terbuka, kemudian ada cadangan bunga, terus dan lainnya. Kalau di beberapa negara juga hampir sama. Contohnya misalnya di Filipina. Di Filipina itu juga ada operasi pasar terbuka. Nah, di mana operasi pasar terbuka di Filipina ini terdiri dari transaksi repurchase dan reverse repurchase dan juga ada transaksi outright dan swap valuta asing. Kemudian yang kedua itu di Filipina ada deposito berjangka tetap dan juga ada juga cadangan cadangan bunganya. Kemudian di Bank Malaysia itu pada awalnya itu Bank Malaysia itu kan ada satu suku bunga yaitu Kuala Lumpur Interbank Overnight Rate atau disebut dengan KLIBOR. Nah, kemudian karena adanya masalah pada saat kemarin itu ada masalah tentang masalah COVID. Jadi pemerintah Malaysia itu meluncurkan atau alternatif baru mengenai suku bunga acuan, yaitu yang bernama Malaysia Overnight Rate atau MYOR. Jadi MYOR ini menawarkan lebih banyak fleksibilitas dan opsi lindung nilai kepada para pelaku pasar. Kemudian di Singapura itu lebih mengandalkan instrumen nilai tukar dibandingkan suku bunga acuan. Kan kayak tadi Malaysia lebih mementingkan suku bunga acuannya. Terus kalau Filipina juga ada suku bunga acuannya. Kalau di Singapura lebih mengandalkan instrumen nilai tukarnya. Jadi dia itu lebih mengurangi rentan currency band-nya. Jadi currency bands itu adalah kebijakan terkait dengan mata uang yang diberlakukan oleh pemerintah atau bank sentral dalam menentukan tingkat harga dan batas atas harga nilai tukar. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Baiklah, apakah teman-teman lain ada sanggahan atau tambahan atas jawaban dari Lina? Saya persilahkan jika ada. Karena sepertinya tidak ada, maka kita akan lanjut menjawab pertanyaan selanjutnya. Yang dari Septia akan dijawab oleh Siti Nurhaliza. Pada Siti Nurhaliza, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Septia kelompok 13. Tadi kan ada macam-macam rezim kebijakan moneter yang kalian jelaskan. Nah, bagaimana suatu negara itu memilih rezim kebijakan moneter yang tepat bagi perekonomian negaranya? Jadi, bagaimana suatu negara itu memilih rezim kebijakan moneternya itu didasarkan pada keyakinan akan kemanfaatan rezim itu dalam pencapaian tujuan kebijakan moneter dan juga disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan. Dan saya kasih contoh aja kalau misalnya di negara kita Indonesia itu Bank Indonesia sejak tahun 2005 memilih kerangka kebijakan moneter yang penargetan inflasi. Nah, kenapa yang dipilih penargetan inflasi? Karena dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dan dalam kerangka kebijakan yang penargetan inflasi ini, inflasi itu dijadikan sebagai sasaran utama kebijakan moneter. Nah, akan tetapi suatu bank sentral itu tidak bisa hanya mengandalkan
mengandalkan satu kebijakan moneter dari untuk setiap tahunnya. Akan tetapi harus ada penyempurnaan kerangka kebijakan moneter itu. Karena adanya perubahan dinamika dan juga adanya masalah-masalah perekonomian yang terjadi, sehingga kebijakan moneter yang dipilih itu akan semakin kuat keefektifannya. Nah, contohnya aja pada tahun 2008 atau 2009 itu kan ada krisis keuangan global. Nah, tadi Bank Indonesia itu telah memilih kerangka kebijakan penerbitan inflasi. Nah, setelah adanya krisis keuangan global tahun 2008 dan 2009 itu, kerangka kebijakannya itu diperkuat menjadi fleksibel penerbitan inflasi. Kenapa? Karena Bank Sentral itu dituntut untuk semakin memperkuat stabilitas sistem keuangannya untuk memastikan bahwa perekonomian negara itu berada dalam kondisi yang stabil, baik dari sisi makroekonominya maupun sektor keuangannya. Begitu Septia jawaban saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kepada Saudara Septia, apakah jawaban dari Siti sudah cukup? Udah, terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Rosalinda kepada Septi Wulandari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi pertanyaan Rosalinda tadi kan, apakah kebijakan moneter memiliki pengaruh terhadap suatu bisnis? Jika iya, boleh tolong dijelaskan. Jadi, pada dasarnya kebijakan itu kan bertujuan untuk mencapai keseimbangan perekonomian secara internal, eksternal, dan ekonomi makro. Dari segi keseimbangan internal, diharapkan kebijakan itu mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan terjadinya stabilitas harga. Dan begitu pun dengan tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang ditandai dengan harga stabil, kesempatan kerja, secara neraca pembayaran yang seimbang. Jika perekonomian belum stabil, maka Bank Sentral akan melakukan berbagai tindakan yang mengarah pada usaha stabilisasi. Umumnya, dalam mencapai kondisi stabil tersebut, dibutuhkan beberapa peran kelembagaan lainnya agar perekonomian tetap terjaga. Di antaranya ialah keterlibatan untuk mengatur instrumen berupa suku bunga, giro, valuta asing, dan lainnya. Nah, memang yang pertama kali akan merasakan pengaruhnya adalah sektor perbankan. Namun, kemudian secara perlahan juga akan dirasakan oleh sektor real termasuk bisnis tadi. Pada tahap selanjutnya, pihak Bank Sentral selaku pemilik otoritas moneter akan mengatur keseimbangan antara persediaan uang dan barang tak lain demi mengontrol laju inflasi. Secara tidak langsung, tindakan tersebut juga akan berpengaruh terhadap stabilitas harga barang di pasaran. Harga suatu barang atau produk merupakan hasil dari interaksi antara uang yang tersedia di pasar dengan jumlah keseluruhan uang yang beredar. Harga pasar tersebut tentu berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis tadi. Nah, itulah mengapa menurut kelompok kami, kebijakan moneter itu memiliki pengaruh terhadap suatu bisnis. Sekian moderator. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudara Rosalinda, apakah sudah puas atas jawaban dari Septi? Baiklah, udah menjawab. Terima kasih Putri, terima kasih Septi atas jawabannya. Ya, terima kasih kepada Rosalinda dan Septi atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya, karena sesi pertama sudah selesai, maka kita akan membuka sesi kedua tanya jawab. Untuk sesi kedua ini, kita membuka 3 pertanyaan kepada penanya. Saya persilahkan. Baiklah, sepertinya ada 2 penanya saja, jadi kita persilahkan kepada Agung Maulana untuk on mic dan jangan lupa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya yang sangat baik. Sebelumnya perkenalkan saya Agung Maulana dari kelompok 10 ingin bertanya seperti yang kita ketahui bahwasanya di setiap negara itu tentunya mempunyai bank sentral masing-masing dengan kebijakan moneter masing-masing dari bank sentral tersebut. Nah, pertanyaan saya adalah apakah peraturan atau aturan yang telah diciptakan oleh Bank Sentral mengenai kebijakan moneter di suatu negara itu bisa mempengaruhi ke negara lain atau hanya sebatas negaranya saja? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada Agung atas pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Aneswa Elsa untuk mengajukan pertanyaannya. Baiklah, perkenalkan nama saya Aneswa Elsa dari kelompok 13, izin bertanya. Bagaimana penerapan kebijakan moneter dapat menjaga kestabilan harga? Terima kasih. Terima kasih kepada Ane. Izin berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan kalian terlebih dahulu. Baiklah, saya akan berusaha mencoba menjawab pertanyaan Agung Maulana, di mana tadi saya ulangi pertanyaannya, setiap negara itu kan mempunyai bank sentral dengan kebijakan moneternya masing-masing. Lalu apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing bank sentral di setiap negara itu hanya akan berpengaruh untuk negara tempat bank sentral itu berdiri saja, atau juga bisa mempengaruhi negara lain? Jadi menurut kelompok kami,
Jawabannya tidak, karena tujuan kebijakan moneter itu adalah menciptakan kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi jika peredaran uang terkendali, hal ini bisa menghindari terjadinya inflasi di suatu negara. Kebijakan moneter ini juga mengatur penetapan suku bunga acuan dari bank sentral. Jadi untuk masalah tujuan dan fungsinya itu sendiri, bank sentral itu secara langsung tidak akan mempengaruhi negara lain. Namun, saya rasa ini menurut pendapat saya pribadi, hal mungkin akan memberi pengaruh tapi secara tidak langsung dan tidak dalam skala besar gitu, karena tujuan dari kebijakan bank sentral ini untuk dalam negeri gitu. Dan ini juga tergantung kepada negaranya, karena kebijakan moneter itu menyangkut perekonomian suatu negara yang luas, jadi pastinya akan menyangkut dunia luar juga. Itu pendapat saya pribadi dan kelompok saya. Mungkin teman-teman di kelas ini ada yang mempunyai tambahan atau sanggahan terhadap jawaban kelompok kami. Saya persilakan jika ada. Sedikit menambahkan, moderator. Iya, kepada Lina saya persilakan. Jadi kan kebijakan moneter itu kan terkadang bisa berubah sesuai dengan kondisi. Jadi tergantung perekonomian. Misalnya perekonomian di dunia itu lagi mengalami inflasi atau bagaimana. Jadi setiap negara akan mengubah kebijakan mereka masing-masing untuk mengendalikan perekonomiannya negaranya masing-masing. Jadi menurutku tidak ada pengaruhnya ke negara lain. Namun hasil dari kebijakan itu akan mempengaruhi perubahan kebijakan moneter yang baru. Seperti itu sih. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Lina. Saya tanyakan sekali lagi, apakah teman-teman ada tambahan atau sanggahan terhadap jawaban kelompok kami? Izin menambahkan moderator. Ya, saya persilahkan. Baiklah, semuanya. Perkenalkan, saya Nurul Jana dari kelompok 6, jadi saya membantu dari pertanyaan Agung tadi. Khususnya untuk lebih ke bank sentral, kayak Bank Sentral Amerika Serikat itu, semua kebijakannya itu rata-rata itu berpengaruh kepada seluruh ekonomi di dunia, karena kita tahu bahwa Amerika Serikat itu kan sebagai pusat dari perekonomian, bukan pusat sih, tapi negara adidaya kan. Jadi kebijakan apapun dari bank sentral di Amerika Serikat, atau kita bisa tahu Fed itulah berpengaruh kepada kebijakan ekonomi di seluruh dunia. Gitu aja sih. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Nurul Jana atas jawabannya yang sungguh luar biasa dari perspektif lainnya. Kepada Agung Maulana, bagaimana? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih jawabannya dan juga tambahannya tadi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Anne. Tapi sebelum itu, izinin kami mencari jawabannya dulu. Terima kasih.
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Anne yang akan dijawab oleh Siti. Kepada Siti, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Ana kelompok 13. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana penerapan kebijakan moneter itu dapat menjaga kestabilan harga. Nah, tadi kan sudah disinggung juga ya oleh Putri Ayu bahwa tujuan kebijakan moneter itu untuk mengatur jumlah uang yang beredar di suatu negara. Nah, dengan adanya kondisi bahwa jumlah uang yang beredar itu stabil di masyarakat, maka stabilitas harga itu pun juga dapat dijaga dan juga harga mereka menjadi jangkau. Contohnya itu kebijakan Bank Sentral dalam menjaga jumlah uang yang beredar itu ada empat kebijakan. Yang pertama itu politik diskonto, di mana ini pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Dan yang kedua itu ada kebijakan politik pasar terbuka, di mana bank sentral itu mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada kebijakan cash ratio, adalah kebijakan Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengurangi jumlah uang yang beredar itu dengan cara meningkatkan atau mengurangi cadangan kas minimum pada bank-bank umum. Nah, dengan jumlah uang yang beredar itu terjaga, maka kestabilan harga pun juga bisa terjaga gitu, An. Sekian jawaban saya. Baiklah, terima kasih kepada Siti dan juga terima kasih kepada Anne atas oh ya maaf sebelumnya apakah apakah saudara Anne puas atas jawaban dari Siti? Sudah cukup, terima kasih. Baik, rangkaian diskusi hari ini telah selesai, maka saya akan menyimpulkan hasil diskusi hari ini, yaitu bahwa kebijakan moneter itu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlangsung dan permasalahan yang dihadapi oleh otoritas moneter suatu negara. Kebijakan moneter ini sendiri merupakan bagian terintegrasi dari kebijakan ekonomi makro, karena kebijakan moneter dapat memerankan peran strategis dalam pencapaian sasaran akhir. Kebijakan ekonomi makro itu sendiri pada umumnya misalnya seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pengurangan pengangguran, dan peningkatan kinerja neraca pembayaran atau transaksi penjualan. Demikian yang dapat saya simpulkan atas hasil diskusi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.